Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cak Oki Jengki. Kali ini saya akan mencoba menceting untuk quadcopter yang kemarin saya rakit, yaitu Alpha RC SGX 135. Saya akan coba menceting ini di Betaflight. Yang perlu kalian sediakan adalah kabel data, dan juga untuk drivernya ini harus kalian download semua. STM32, CBase 210X ini drivernya itu harus kalian download semua. Lalu setelah download semua, kalian coba masuk ke bootloader DFU. Untuk masuk ke DFU, kalian sebelum menancapkan kabel data itu ada tombol booting. Ini di FC-nya ini ada tombol booting. Ini perlu kalian pencet, lalu masukkan kabel datanya, dan di Betaflight ini harus muncul DFU. Kalau tidak muncul DFU ini kalian tidak akan bisa nge-flash firmware pada flight controlnya. Lanjut, setelah DFU muncul, kalian klik update firmware. Nah, di sini untuk komputer kalian itu harus connect ke internet. Kalau tidak ada internet, dia tidak akan bisa mendownload firmware-nya. Untuk firmware ini pilih sesuai dengan flight control yang kalian gunakan. Kalau pada saya ini saya menggunakan Matek F411. Dan kita pilih yang paling atas sendiri, karena yang paling atas sendiri ini adalah yang terbaru. Jangan lupa untuk full chip erase ini diaktifkan ya, seperti ini. Lanjut ke bawah. Nah, di sini kalian bisa load firmware online. Setelah klik download, kita tunggu dan downloadnya ini sudah selesai. Lalu kalian bisa flash firmware. Di sini sedang menghapus firmware yang lama. Dilanjutkan dengan proses flashing. Proses flashing ini yang di-download tadi adalah yang terbaru. Ini sedang mengupgrade firmware kepada flight controlnya. Ditunggu saja. Tunggu proses sampai selesai. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dan sukses. Flashing pada flight control terbaru, firmware-nya terbaru sudah sukses. Lanjut klik connect. Nah, di sini muncul apply custom default, kalian pilih itu, klik. Lalu muncul warning seperti ini. Ini biarkan saja. Nanti bisa kita setting di bagian motor dan juga pada bagian akselerometer. Oke, lanjut aja. Klik dan kita lanjutkan ke calibrate akselerometer. Sudah berhasil calibrate, lalu kita pilih port. Nah, untuk port ini watt 1 saya menggunakan untuk receiver. Aktifkan, lalu untuk watt 2 saya pilih untuk VTX. Di sini saya menggunakan VTX ERC Tram dan Save and Reboot.
Ini muncul lagi warning, there is no motor output, karena tidak ada protokol yang dipilih. Lanjut klik close saja. Ini lanjut ke configuration. Configuration ini untuk ISC motornya ini kalian menggunakan Deshoot 600 atau Deshoot 300 juga tidak apa-apa. Kalau saya menggunakan Deshoot 600, ini kuat E, lanjut ke arming. Arming ini kalian 180, ketikkan 180 agar maksimum armingnya itu ketika di arming dia bisa arming. Lanjut ke bawah, kalian pilih name personal. Saya menggunakan SGX 135. Kalian bisa menggunakan sesuai pilihan kalian sendiri. Lanjut ke receiver. Receiver ini saya menggunakan S-Bass, lalu pilih S-Bass. Kalian pilih I-Bass untuk FlySky, S-Bass untuk FrSky, kalian pilih ini. Lanjut ke bawah, karena saya belum mengaktifkan soft serial, saya matikan aja dulu. Mematikan fitur ini, telemetri juga saya matikan agar nanti CPU load-nya ini berkurang. CPU load ini berkurang. Oke, air mode saya matikan, BSD saya hidupkan, dynamic filter saya hidupkan. Lanjut ke bawah, RX loss saya hidupkan. Ini ketika remote dan receivernya ini tidak ada sinyal, dia bisa bunyi, beeper bisa bunyi. Lanjut ke RX set. Ini ketika aux channel diaktifkan, itu agar bisa bunyi beepernya. Lanjut save and reboot. Di sini saya menggunakan Betaflight konfigurator yang 10.7.2 ya. Untuk firmware-nya saya pilih yang terbaru 4.2.11. Lanjut ke power dan baterai. Power dan baterai ini biarkan standar aja dulu. Kita lanjut ke PID. PID-nya ini biarkan standar dulu. Ini nanti bisa kalian setting setelah ada kejanggalan ketika terbang ya. Untuk receiver, nah ini kalian cek. Kalian hidupkan remote. Welcome to HTX. Switch warning. Nah, di sini kalian bisa cek remote-nya. Nah, di sini sudah aktif apa belum? Kalau belum, berarti wattnya kalian salah. Pilih port yang benar ya nanti ya. Kalau yang salah. Lanjut, ini kasus saya sudah selesai, remote-nya sudah bisa connect untuk throttle, aileron, elevator, semua. Yaw-nya juga sudah connect. RSSI ada di AUX 12. Kalian pilih RSSI channelnya di AUX 12. Oke, lanjut kita save. Untuk tanda save ada di atas sini ya, tanda save. Lanjut mode. Nah, di sini untuk remote kalian tentukan AUX channelnya. Kalau saya ini armingnya ada di channel 5. Dan kita geser ke sini biar bisa arming. Save dulu. Oh, arming ini disable karena kita lagi connect ke komputer ya. Terus flight mode-nya kalian pilih, stabilnya ada di sini, save. Lanjut ke air mode, cari air mode. Nah ini air mode, pilih auto,
Saya pakai AUX 2 juga ya, ada di tengah sini air mode. Kita save, air mode aktif. Selesai itu kalian cek motor. Untuk motor ini kalian bisa mengikuti yang ada di gambar sini ya. Motornya itu putarannya itu harus ke dalam untuk yang nomor 1. Lanjut kita cek motor, hidupkan kuatnya, tancapkan baterai. Setelah ditancapkan baterai bisa dicek, ini dihidupkan. Cek yang nomor 1 putarannya ke arah dalam ya, nomor 1. Nah, kalian bisa rasakan motornya ini bisa ke arah dalam, putar ke arah dalam. Cek nomor 2, cek nomor 3, cek nomor 4. Ini sesuaikan seperti gambar ini semua. Lanjut ke USD. Kalian bisa cabut baterai setelah setting motornya tadi. Kalau motornya tadi itu tidak sesuai, ini kalian bisa setting di BL Heli-nya. Nanti ada yang namanya BL Heli Configurator. Nah, di sini. Di sini BL Heli Configurator ini juga bisa menyeting arah putaran motor. Lanjut ke USD. Untuk USD bisa kalian setting sesuai dengan keinginan kalian. Kalau saya RSSI, kalian bisa taruh di atas. Terus yang namanya baterai. Baterai ini saya biasa gunakan yang hanya per sel. Ini tiap sel. Kalian bisa aktifkan juga baterai total selnya, itu bisa aktifkan ini. Kalau saya jarang sekali mengaktifkan baterai voltage yang total ini. Saya matikan, saya hanya memilih yang per selnya saja. Lanjut ke flight mode. Ini fly mode. Kalian bisa taruh angel, stabil, bisa taruh di sini. Lalu VTX channel. Nah, ini untuk VTX channel belum aktif ya. Kita save aja dulu USD-nya. Lanjut ke video transmitter. Di sini masih belum ada ini. Masih kosong. Kalian bisa memilih yang namanya VTX table. Kalian pilih itu download sesuai dengan VTX kalian ya. Kalau di sini saya menggunakan VTX table untuk RX saya yang namanya nameless RC Nano VTX. Kita copy, di CLI. CLI ini kita kopikan, paste di sini, paste. Lanjut enter dan reboot. Di sini bisa kita cek lagi video transmitter dan sudah terisi. Kita bisa menentukan band, bisa menentukan channel, bisa menentukan power. Lanjut save. Ini sudah semua ini. USD sudah. Oke. Untuk kalian yang motornya terbalik,
itu bisa kalian setting di Betaflag. Di BL Heli ini kalian bisa konekkan pakai kabel data juga, lalu tancapkan baterai, read setup. Ini membaca setup. Ini untuk motor 1 normal atau reverse di sini. Kalau di saya ini sudah sesuai semua ya. Motor 1 putarannya sesuai, motor 2 putarannya sesuai, motor 3 putarannya sesuai semua. Kalau kalian merubah untuk putaran motor ini dirubah normal atau dirubah reverse, kalian harus klik write setup ini. Oke, sudah mengerti ya? Setelah kalian merubah putaran, kalian harus menyimpannya dengan cara write setup. Oke, setelah selesai semua, tutup BL Helinya. Lalu alangkah baiknya dicek lagi untuk Betaflag-nya. Semua harus dicek. Kalau bisa akselerometernya itu dikalibrasi lagi. Terus untuk pot dicek semua, configuration-nya dicek semua apa sudah benar. Untuk VTX table-nya ini bisa disetting nanti di Google. USD dicek semua benar sesuai keinginan, kalau kurang tambahkan. Untuk putaran motor dicek, 1 bagaimana, 2 bagaimana, cek semua. Harus ke dalam, kalau settingan ke dalam pokoknya ikuti gambar ini. Kalau kalian reverse putarannya kebalik keluar, itu ya sesuaikan, motornya keluar juga. Kalau punya saya matikan ini, berarti masuk ke dalam putaran motornya. Akhirnya selesai juga. Ini tinggal kita tes terbang. Mungkin besok lusa saya tes terbang. Sekarang sudah cukup. Tinggal dimatikan, disconnect, lalu matikan Betaflag-nya, dan kita tes besok. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.